Karena dasar hidup kita itu adalah hidup di dalam Dia. Kita nggak punya referensi, kita nggak punya definisi hidup yang lain lagi, saudara. Ya, hidup kita itu adalah karena kita hidup di dalam Kristus. Jadi definisinya itu terkondisi, terkondisi. Saudara, eh, itu yang bisa, ya, itu yang sesungguhnya eh, menjadi eh, jalan, menjadi jalan hidup kita. Jalan hidup kita itu ya di dalam Kristus. Kristuslah yang menjadi jalan itu. Jadi kalau kita definisikan hidup kita di jalannya Kristus, ya harus sesuai dengan apa yang ada di dalam Kristus. Ya, apa yang ada di dalam Kristus. Jadi eh, kita tidak mendefinisikan hidup kita itu sesuai dengan suka-suka kita sendiri. Nah, suka-suka kita sendiri itu tergantung berapa banyak nih pengetahuan yang kita miliki gitu. Coba tanya ke anak kecil, hidup itu apa? Dia jawabnya apa? Mam, mam. Ya, anak kecil. Ya, misalnya eh, anak kecil tuh misalnya balita ya di bawah 5 tahun gitu. Ya, tapi eh, di bawah 5 tahun. Tapi misalnya anak SD kalau ditanya hidup itu apa? Ya bisa aja dia jawab bermain bersama teman-teman. Hidup kan? Kalau kita tanya misalnya anak apa yang sudah SMP atau SMA, hidup itu apa? Dia sudah mulai memiliki kekayaan arti terhadap hidup itu. Dia sudah menambah sesuatu kepada definisi hidup itu. Dia sudah bisa berkata hidup itu kalau hubungan saya sama teman-teman saya itu nggak buat bete gitu. Kalau hubungan saya dengan teman-teman itu eh, menghasilkan keceriaan, itu hidup gitu. Itu yang namanya hidup, Pak. Kalau enggak mati gitu. Dia memiliki kekayaan eh, pengertian daripada hidup itu. Orang kalau udah kuliah, nah karena di sini ada, saya tanya, hidup itu apa? Hah? Kalau ditanya nih, eh, Mira hidup menurut Mira hidup itu apa, Mira? Hidup itu suatu perjalanan. Hidup itu suatu perjalanan. Eh? Hidup itu suatu perjalanan. Iya, Dia punya nama jalan tidak? iya. Hidup itu suatu perjalanan. Soalnya kesannya kalau hidup itu adalah satu perjalanan, seolah-olah perjalanannya ada arahnya enggak gitu. Atau jalannya itu eh, perjalanannya itu seperti apa ya? Itu mirip-mirip ini ya, bebas sekali pengertiannya ya. Hidup itu adalah perjalanan. Mahasiswa dulu, mahasiswa. Kan kuliah. Nanti saya tanya setelah itu, tanya Wenda, Sema gitu ya. Coba ya, ini dua lagi. Hidup itu menurut Yanti apa? Atau menurut Yuli apa? Hidup. Ini biar Pak Tadus dengar nih, ya. Semua sel grup yang udah berminggu-minggu, berbulan-bulan ini dapat hasil atau tidak? Hidup itu apa? Mira tadi perjalanan, gitu. Yanti hidup itu apa? Yuli ganti-gantian aja. Kalau menurut saya, eh, hidup adalah kesempatan. Jadi, dalam setiap proses perjalanan itu, selagi masih ada kesempatan itu, kita harus eh, mencari Tuhan. Oke, lebih panjang, dua langkah lebih panjang.
Jadi dia mencoba dari tengah, terus dia tambahin satu langkah di depan. Tadi Mira bilang hidup itu adalah perjalanan. Tapi kemudian Yanti bilang di dalam proses perjalanan ada kesempatan. Dan dia tambahin, bukan kesempatan untuk ke Lasiana, bukan. Kesempatan untuk cari Tuhan. Jadi dia perpanjang, dia membuat dia membuat tidak bebas gitu. Karena waktu Mira tadi bilang hidup itu adalah perjalanan, maka bisa aja perjalanan naik-naik ya ke puncak gunung, kan? Gitu. Dengan definisi yang masih bisa macam-macam gitu. Nah, bagaimana dengan perjalanan yang kita tahu kan bahwa langit itu tak selalu biru kan? Ya, gitu. Tidak selalu cerah langit itu, ya kan? Gitu. Bagaimana dengan perjalanan seperti itu? Nah, tadi Mira tambahin nih, teman-teman mulai ikutin ya. Sudah mulai kebentuk, sudah mulai dibuat sudah mulai dibuat kerangkanya nih. Udah mulai buat kerangkanya. Karena karena ada satu bentuk yang kita sedang tuju, kita sedang targetkan. Ada satu bentuk. Jangankan di luar sana, Saudara. Jangankan di luar sana. Di dalam sini saja. Itu dinamikanya itu bergejolak gitu. Sehingga kalau kita ini tidak punya kerangka hidup yang yang sesuai dengan sang creator atau pencipta manusia batinia ini, goncang saudara, hidup saudara goncang, tidak mungkin teguh, tidak mungkin menemukan satu bentuknya gitu, sesuai dengan yang dimaksudkan oleh sang pencipta itu. Oke ya. Tadi Yuli nambahin gitu bahwa di dalam perjalanan itu ada kesempatan. Jadi dia harus menemukan kesempatan dan kesempatan juga gitu, kesempatan juga itu adalah kesempatan untuk mencari Tuhan gitu. Nah, sekarang Yanti coba Yanti mungkin Yanti ya. Nanti nanti setelah ini nih Kado udah buka kamera ya. Jadi setelah ini Dorcas, Wenda, Yandri. Itu udah beda tuh. Beda. Ini anak-anak kuliah kan, teman-teman, intermezzo ya. Hari ini Erik selesai kuliah 3,5 tahun, ya, S1 ya. Oke, kita lanjut ya. Kan admin di sini kan, masa teman-teman tahu ada admin kan diumumkan lah adminnya. Dia udah lulus S1 ya, Business Information and Technology ya. Ada yang ucapkan selamat atau mau diam aja? Itu ini dikunci. Dia tidak muncul mukanya, tapi saudara bisa ucapkan selamatnya. Selamat Kakak Erik. Situ katanya. Oke, kita lanjut ya. Oke, boleh siapa? Yanti dulu atau eh, ya Yanti lah Yanti. Soalnya kalau saya tanya Rida, kasihan Ridanya, kan? Ayo, hidup menurut Yanti apa? Hidup adalah anugerah. Oke. Hidup adalah anugerah. Itu anugerahnya tuh keluarnya belum bulat, ya masih berantakan seperti piring pecah. Pak Tadus, ini Pak Tadus sebenarnya anak didik Bapak ini udah berantai. Ini teman-teman yang lain nih, coba perhatikan. Menarik sekali kan? Tadi kita mulai dengan anak balita, SD, SMP, SMA, memiliki kekayaan. Jadi di sini kita nggak mungkin nanya itu, tapi teman-teman yang udah mahasiswa yang terkondisi ya, selama ini udah belajar,
Karena tadi kan Mira yang pertama ditanya kan, jadi dia juga bingung mau mulai di mana. Ntar aku jawab apa, ntar dibilang gue pendeta kan. Jadi dia nggak mau juga dianggap rohaniwan gitu. Ketika saya sudah mulai men-challenge bahwa hidup perjalanan, Yuli mulai membuat mengerucut. Yuli berakhir dengan kesempatan mencari Tuhan. Yanti memberikan satu warna yang lebih jelas, ya. Dan mencari Tuhan itu adalah anugerah. Gitu. Kira-kira saudara bisa ikutin? Ya. Karena saudara mencari Tuhan, Tuhan tidak dapat ditemui. Saya ulang kata-kata itu ya. Saudara cari Tuhan, kalau Tuhan tidak berkenan dan ditemui, dia tidak bisa ditemui. Itu penting sekali. Sangat penting. Ya. Jadi ketika Yanti bilang, anugerah, itu bicara mengenai perkara besar. Bukan cuma perkara, itu rahasia yang sangat besar mengenai anugerah itu. Karena itu adalah pemberian Allah. Itu cuma-cuma. Kita bisa ya menjelaskan mengenai anugerah kasih karunia itu kepada orang-orang asing gitu ya. Sorry. Orang-orang asing itu artinya orang-orang yang tidak mengenal Allah. Alkitab pakai istilah itu, tidak mengenal Allah. Mereka tidak terbuka selubung hatinya. Mereka tidak terbuka selubung hatinya. Tetapi kalau Kristus yang singkapkan itu, gitu ya, Kristus yang singkapkan itu, saudara itu menerima sesuatu yang seperti perempuan yang di sumur itu. Dia menerima air yang membuat dia tidak akan haus lagi. Di sumur Tuhan, ku teguk airmu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini, apa? Kelegaanku, Tuhan. Dalam perjalanan, cari, saudara. Di dalam setiap kesempatan Tuhan itu. Tapi if you don't have blessing, if you don't have grace, kalau saudara tidak menerima belas kasihan, hati kamu terselubung, pikiran tuh tumpul gitu, saudara. Itu yang disebut di 2 Korintus berapa? 3 ayat 14 kan? Kalau sampai sekarang ini, bahkan mereka membaca perjanjian lama itu, ya, pikiran mereka tumpul. Ya, karena hanya Kristus yang dapat menyingkapkan itu. Sudah mulai masuk ke kerangka yang lebih kecil lagi, saudara, ya. Bahwa hidup ini adalah anugerah gitu loh, saudara. Ya kan? Harusnya kalau sel grupnya Pak Tadus, tapi bagus. Pasti ini kan kita nggak, ya, kita tidak buat skenario nih kan ya, Mira, Yuli, nanti kita nggak buat skenario nih. Tapi teman-teman ketika mencoba untuk kita runut ya mengenai definisi itu, pengertian itu, kita malah kaya gitu, ya, ya karena tidak 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 sedikit juga, saudara. Kalau kita semua ini ditanya gitu ya, apa hidup itu, bisa saja juga benar. Kita akan jawab ya perjalanan, ya proses perjalanan gitu ya. Ya mencari Tuhan gitu ya. Ya kita nggak tahu bahwa mencari Tuhan pun belum tentu Tuhan itu bisa ditemukan gitu. Kalau bukan karena anugerahnya, karena kasih karunia-Nya gitu. Dan saudara dan saya kalau menerima anugerah Allah, menerima kasih karunia itu saudara akan ketemu yang namanya sumur kehidupan. Wanita Samaria itu bilang, siapakah kau? Kau lebih besar dari bapak kami Yakub yang punya sumur ini? Gitu. Yesus bilang, sumur yang aku punya tidak punya lubang seperti kau punya tuh. Ya, tapi sumur yang ku punya adalah merupakan mata air kan. Ya, merupakan mata air.
yang akan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dan yang dimaksudkannya adalah apa, saudara? The Holy Spirit, ya, Roh Kudus, yang adalah jaminan, bagian supaya kita, apa katanya, bagian penebusan, ya, penebus, bagian supaya kita memiliki seluruhnya, ya, yaitu penebusan kita menjadi miliknya Allah. Jadi ke counter dengan apa pertanyaannya Ko Hafi, ya, terakhir kita ketemu. Nah, belum selesai nih, saudara, belum selesai. Saya coba nanya nih, saya loncat ke jangan Dorcas dulu ya, Wenda sama Yandri dulu baru Dorcas. Setelah itu Pak Daniel dan Ko Afi, gitu ya. Setelah itu kita mulai. Wenda, hidup itu apa? Wenda. Rida, saya percaya jawaban kamu ada di Mira, di Yuli dan Yanti, ya. Iya. Nah, atau ada yang lain? Hah? Sudah ya. Wenda, apa? Hidup itu apa menurut Wenda? Hidup itu adalah sebuah kesempatan untuk berbuat baik agar suatu saat nanti kita ditentukan di akhirat. Oke. Saudara bisa tangkap ada sesuatu lagi ditambahin lagi di situ, ya. Jadi bukan hanya menerima, tetapi sudah mulai menghasilkan, ya, hidup itu. Menarik loh, saudara, menarik, ya. Mas Yandri, wah, udah lengket nih masnya. Oh iya, ini hidup, kalau menurut saya hidup ini adalah proses untuk mempersiapkan diri semaksimal mungkin ketika kedatangan Tuhan, kita mendapati kita hidup kudus tak bercacat di hadapannya. Sudah semakin luar biasa ya teman-teman ya. Saya sendiri, ya, teman-teman kalau mengikuti itu tuh luar biasa ya. Jadi hidupnya tidak liar. Ini ada 5 nih. Dari Mira, Yuli, Yanti, Wenda, Mas Henry, nggak ada yang sama loh. Dan saya membaca, kalau teman-teman Pak Pastor Lepri, Pak Tadus dan lain-lain melihat, itu semakin gradasinya semakin naik, ya. Perbuatan baik, Wenda. Yandri bilang mempersiapkan diri. Ya, ditambahin dengan kata-kata kudus, tak bercacat dan tak bercela. Dorcas akan semakin sulit menemukan arti hidup. Silakan, Dorcas. Tapi ada. Shalom. Shalom, shalom. Wah, dari kata shalomnya aja kita udah bisa ngerti ya jawabannya kayak apa. Kalau menurut saya, hidup adalah petualangan untuk menjadi anak-anak Allah. Itu saja, Pak. Langsung terbentuk kan? Ya, langsung ada terdefinisi nih, saudara. Ya, petualangan untuk menjadi anak-anak Allah. Sekarang, ya, semakin tinggi, ya. Jadi mempersiapkan diri untuk kudus, tidak bercacat, tak bercela. Sekarang petualangan untuk menjadi anak-anak Allah. Dorcas mau merangkum dari jawabannya Mira sampai Yandri, sampai dia habis kata-kata petualangan anak-anak Allah. Ya, nanti kita bahas tuh. Siapa sih anak-anak Allah itu? Kenapa orang disebut anak-anak Allah? Gitu ya. Ya, pasti jawabannya tersirat di dalam jawaban-jawaban di bawah tadi. Itu sehingga Dorcas bisa simpulkan dari kana. Pak Daniel dan Ko Afidi akan semakin sulit mendisiplinkan hidup itu apa. Ada nggak kira-kira kok Pak Daniel? Kalau menurut Pak Daniel hidup itu apa, Pak? Hidup itu adalah untuk mencari kedamaian seperti Tuhan Yesus perintahkan seperti Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kita harus mengikuti perintah-perintah Yesus seperti Yesus. Gitu Pak, kalau menurut saya. Kedamaian. Ya, saya sudah tangkap ya.
damai dan seperti Yesus. Ya, luar biasa. Pasti Dorcas tuh mikir juga tuh, wih, damai seperti Yesus. Nah, walaupun beberapa ya kata-katanya Pak Daniel itu perlu, tapi ada kata-kata di situ yang udah mengerucut. Kok Avi mau nambahin nggak? Atau ada teman-teman lain yang mau nambahin nggak? Hidup Apa itu hidup? itu pilihan, Pak. Wah, hidup itu pilihan. Pilihan untuk apa nih, Mbak? Pilihan itu banyak macam, Pak. Kita mau arah hidup itu kemana di bawahnya itu. Oke, jadi hidup itu adalah pilihan. Kok Avi, kalau boleh dibilang, balik ke jawabannya Mira tadi ya. Jadi, hidup itu adalah perjalanan, hidup itu adalah pilihan. Ya, ketika orang bilang hidup itu adalah perjalanan, jangankan angin tofan, angin sepoi-sepoi aja bisa bawa dia ke pinggir pantai. Ya, kalau dibilang hidup perjalanan. Terus, kalau orang bilang hidup itu adalah pilihan, jangankan berita eh, jangankan berita baik, berita buruk aja bisa menjebloskan dia ke satu keadaan yang tidak menguntungkan. Kalau kita berkata hidup itu adalah pilihan gitu, ya. Eh, kita bahas ya, kita bahas teman-teman. Ini bagus nih. Saya tidak rancang ya, tapi merupakan entry point atau pintu masuk yang bagus ya. Jadi kita ini hidup kan. Kalau menurut saya, menurut saudara, Alkitab bilang apa mengenai hidup? Nah, sekarang mungkin Pak Tadus atau Pak Lepri bisa involve. Menurut Alkitab, oh, Asnat, Asnat bisa ngomong kan? Hidup adalah perjuangan untuk serupa dengan Bapa. Itu itu tadi, ya itu saya lupa ya, tanya Asnat ya. Tapi jawaban Asnat itu yang agak-agak mirip sama Pak Daniel tadi, ya. Sekarang sebelum kita simpulkan, Pak Tadus atau Pak Lepri, ada yang mau disampaikan di situ? Apa hidup itu? Ya, Shalom, selamat malam semuanya. Ya. Kalau ditanya, saya mendefinisikan hidup saya itu adalah Kristus adalah perhentianku terakhir atau pencarianku terakhir. Putus-putus, Pak. Ya, kalau saya secara pribadi ditanya hidup itu apa, saya mendefinisikan hidup saya adalah Kristus dan kerajaannya. Karena Kristus adalah pencarian atau perhentianku yang terakhir. Terima kasih. Oke. Ada yang bisa baca, kalau gitu Rida kan? Rida belum. Rida baca Galatia 2 ayat 20. Galatia pasal 2 ayatnya yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Saudara, saudara bisa lihat? Jadi ini tapi menarik sekali. Pastor bisa lihat nggak? Coba nanti ya beberapa menit nih, tadi kita gambarkan itu mungkin 20 menit, atau hampir 25 menit loh. Saudara, kalau dengerin ulang itu, ya,
kita bisa melihat gambaran bagaimana dinamika setiap orang melihat hidup itu. Dan yang menarik kita sampai pada ujung Galatia 2 ayat 20 yang tidak jauh dari definisinya Dorcas, definisinya tadi Pak Daniel, definisinya Asnat di puncak tadi, di ujung. Saudara bisa tangkap nggak? Ya, sebenarnya saya lagi nunggu tapi Pak Daniel yang tadi nyerempet itu kan seperti Yesus, ya, tapi tidak tajam gitu, membawa kepada sebenarnya serupa dengan Yesus, ya. Tadi diperkuat oleh Pak Tadus di situ kan. Lihat petualangan menjadi anak Allah. Tadi Asnat bilang untuk serupa dengan Bapa. Saudara, kalau kita ngomong hidup, hanya satu definisi hidup. Tidak boleh ada yang lain. Ya, oke? Sekarang hari ini, saudara, pas mau bilang hidup, jangan pikirannya kemana-mana. Ya, ingat lagu yang mana, lahir tahun berapa lagunya itu. Ya, nggak bisa. Hidup itu buat kita, Galatia 2 ayat 20, seperti yang Paulus telah alami, lewati, dan finish. Selesai. Jadi kalau mau mendefinisikan hidup, harus apa dulu? Harus benar-benar meninggalkan hidup yang lama. Itu cara mendefinisikan hidup di dalam Kristus. Harus tinggalkan hidup yang lama. Makanya Galatia 2 ayat 20 tadi bilang apa? Hidup, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Itu. It's not me any longer gitu. Bukan aku lagi. Ada lagunya itu Pak Darius. Lagunya Pak Daniel ya itu ya. Pak Daniel. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Jadi tidak kompleks, tidak sulit. Kalau saudara dan saya itu dimeterai dengan Roh Allah. Karena ini adalah rencananya Allah. Rencana Allah untuk saya dan saudara. Itu adalah kau hidup bukan hidupmu, tapi kau hidup pakai hidupnya Yesus. Itu karena dialah anaknya yang dikasihi, yang telah dianugerahkan untuk dunia, menjadi pendamaian untuk dunia, dan dia harus jadi teladan untuk sampai pulang ke rumahnya. Karena hanya dia nih yang bisa bawa saudara datang ke rumah Bapa untuk membawa saya dan saudara sampai ke rumahnya Bapa, sampai kepada Allah. Nggak ada yang lain. Ya, kalau dia berkata, akulah jalan, hidup, dan kebenaran, memang hanya dialah jalan itu. Bapa memang menganugerahkan dia untuk menjadi jalan, menjadi teladan, menjadi jejak kaki untuk sampai ke rumahnya dia. Tidak ada yang lain. Tidak mungkin orang sampai ke rumah Bapa dengan cara lain. Nah itu saudara ya. Jadi kalau kita ditanya hidup itu apa? Sebenarnya jawaban yang pertama adalah ya, hidup yang kuhidupi ini bukan hidupku lagi. Bukan mau aku lagi, bukan rencana aku lagi. Gitu. Itu harus mulai jadi, itu teman-teman ada nggak yang mau menamai, apa yang tahu itu? Apa disebut apa itu? Kalau saya bilang, hidup yang kuhidupi ini bukan aku lagi. Itu namanya apa? Hidup kekal. Hidup yang kuhidupi ini bukan hidupku lagi. Itu namanya apa? Artinya hidup jangan sesuka-suka hati. Jangan sesuka-suka hati, betul. Jangan sesuka-suka hati. Itu namanya apa? Miliknya Kristus. Kalau kita bilang miliknya Kristus, itu mengenai diri kita apa itu? Oke, Mona Lisa. Betul sekali. Itu namanya menyangkal diri.
You nggak bisa ikut Yesus kalau belum sangkal diri. Kau habisi semua pengetahuanmu seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Kau habisi semua motivasimu seperti pemimpin muda yang kaya itu datang pada Yesus. Baik, kau habisi semua kekayaan pengetahuanmu seperti Nikodemus dan datang pada Yesus. Sangkal diri. Kau habisi semua apa? Semua latar belakang hidupmu. Dari mana kau lahir, siapa engkau, ya, seperti Paulus, dan menganggapnya sampah supaya kau memperoleh Kristus. Jadi tidak ada orang, wah luar biasa. Saudara bisa tangkap sesuatu, ya, untuk memiliki hidup sama seperti Yesus hidup. Orang harus menyangkal diri, tinggalkan semua mengenai diri. Dan diri itu artinya apa sih diri itu, saudara? Segala sesuatu yang kita anggap nih ya, itu saya, itu anak saya, itu orang tua saya, itu saudara saya. Makanya Yesus bilang barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan nyawanya tidak dapat mengikut aku. Jadi hidup itu harus berkata, aku sangkal hidupku, baru itu namanya hidup. Ini luar biasa menurut saya ya. Teman-teman, saudara kalau menemukan rahasia di dalam situ, iya ya, kalau begitu, kalau saya benar-benar mau hidup sama seperti hidup yang sesungguhnya itu, ya, maka saya harus memiliki pengetahuan akan kebenaran yang ini nih, dan tidak ada yang lain. Bahwa hidup yang kuhidupi sekarang bukan aku lagi. Itu artinya aku sangkal hidupku. Jadi kalau kita sedang dalam hidup, dinamika kita hidup sehari-hari ini, pergumulan hidup kita sehari-hari, kita harus sering tanya, jangan-jangan ini masih model hidup saya nih. Ngomong-ngomongin orang nih, jangan-jangan masih model hidup saya nih. Ngira-ngira menebak-nebak orang, mengasumsikan orang. Banyak orang yang mati dalam hidupnya, gunda gulana dalam hidupnya hanya karena punya asumsi, premis terhadap orang. Ya, sehingga dia bingung sendiri, orang lain tidak ada apa-apa. Ya, tetangga beli kulkas baru, kita yang kedinginan. Misalnya begitu. Kan? Karena premis itu, gitu. Ya, jangan-jangan ada model hidup, ada cara pikir yang gue belum sangkal ini. Jadi saudara, kalau hati udah mulai panas, tidak sejahtera, tidak bahagia, sukacita itu seperti air danau yang tidak mengalir gitu ya saudara. Maka saudara harus introspeksi diri. Jangan-jangan ada model hidup saya yang belum saya sangkal. Gitu. Cara hidup saya nggak ada yang saya belum sangkal. Jadi harus mulai dengan itu, ya. Bahwa kalau kita mau, ya, melewati, melalui, dan kita mau memiliki hidup yang sesungguhnya itu, hidup yang sejati itu, kita harus mulai dengan menyangkal hidup kita. Itu hidup saya yang lama gitu. Oke, saudara? Dan saudara harus tahu bahwa seluruh karya untuk engkau dan saya melupakan hidupmu yang lama itu, Yesus telah selesaikan di atas kayu salib. Saudara harus tahu itu. Mari kita baca ayat di situ dulu karena itu sangat penting, saudara ya. Sangat penting. Oke, let's go dengan beberapa ayat ini. Di mana ya tadi ya? Oke. Ini, saudara ya. Roma pasal 5 mulai ayat yang ke-8. Saudara perhatikan. Kita agak ke atas sedikit. Oke. Satu layar nih. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, ya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi hidup kita yang lama, saudara. Hidup kita yang lama. Itu diselesaikan oleh Kristus, ya. Kita bisa tinggalkan hidup kita yang lama karena di dalam Kristus
Dia telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab Kristus telah mati, saudara lihat, sekali untuk segala dosa kita. Jadi tidak ada hal kehidupan saudara yang lama yang tidak bisa beres di dalam Tuhan. Ya, saudara perhatikan kata-kata ini, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Ini yang saya suka di sini, supaya ia membawa kita kepada Allah. Jadi perjalanan ini, walau dalam bara mengukir permata. Ya, permata itu gambaran dari Yerusalem baru, saudara. Ya. Jadi memang ada karya, ada korban yang harus ya menyelesaikan segala itu, segala sesuatu itu. Saudara harus benar-benar diyakinkan oleh pengetahuan akan kebenaran, karena Roh Kudus akan tolong saudara, bahwa sungguh-sungguh aku bisa tinggalkan my old life, my empty life. Jadi kalau Alkitab itu bicara hidup yang lama itu adalah hidup yang sia-sia, ya, yang kau warisi dari nenek moyang. Dalam bahasa Inggris dikatakan hidup yang kosong, empty, nggak punya apa-apa, gitu saudara. Ya, tidak punya nilai kemuliaan di dalamnya, empty life, ya, vain, cuma-cuma, vain, sia-sia, gitu. Ya, sia-sia, artinya vain itu tidak punya arti, saudara. Ya. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali, wow luar biasa, saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk. Jadi saudara, ini luar biasa ya. Ketika tadi siapa? Yanti bilang hidup ini anugerah. Wah, dia bilang anugerah itu dia tidak yakin saudara, ya, karena memang ada prosesnya tuh, ya. Dan saudara bisa lihat, memang Kristus satu kali mengorbankan dirinya untuk semua yang sampai Yanti sulit dengan bulat mengatakan anugerah itu. Tapi ingat, yang Yanti bisa raih di sini sebagai kebenaran, bahwa akan ada uh, akan ada kepenuhan di atas kebenaran itu, yaitu apa? Ketika ia menyatakan dirinya sekali lagi nanti, bukan lagi tanpa menanggung dosa, bukan, tapi menganugerahkan keselamatan itu kepada mereka yang menantikan dia. Roma 6 ayat 10 terakhir, ya, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, ya, satu kali dan untuk selama-lamanya. Yang menarik di sini, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi saudara, ya, saudara, dari Roma 6 ayat 10 tadi itu, ya, kalau kita bilang oke, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku, gitu ya. Jadi hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Nah, hidup apa itu? Hidup apa itu? Hidup apa itu? Nah, yang Dorcas tadi bilang, hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah itu apa? Hidup sebagai anak-anak Allah. Nanti kalau kita jelaskan itu bisa panjang tuh. Ini, Pastor, saya harus berhenti 6 menit lagi kan? Jadi, saudara, ya, 40 menit kita jelasin itu, tapi saudara tidak bisa, nggak ada yang kita tidak bahas. Nggak ada loh yang kita tidak bahas. Ya. Jadi, hidupku sekarang ini yang kuhidupi. Wah, kita balik ke ayat Galatia 2 ayat 20 ya. Itu penting sekali ya. Galatia 2 ayat 20. Saya munculin di layar ya. Jadi saya dan saudara bisa ya, ini malam ini ya teman-teman, di kamarmu, ya, di kamarmu, di HP-mu, ya, di mana-mana, coba kau tulis itu. Hidup, namun hidup, ya, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Selesai kan? Ya.
Sangkal diri, pikul salib, maju terus, ya. Jadi jangan pernah, ya, ini nih saudara ya. Saudara kalau nggak sangkal diri, nggak mungkin maju, nggak bisa maju. Dan saudara dan saya pasti rasakan itu. Ya, kalau mau masih pakai cara hidup lama, tapi saudara ingin maju, saudara hidup di bawah tekanan, hidup di bawah tekanan, itu mudah sekali kita temukan dalam pergumulan hidup kita sehari-hari. Kita mau ini, tapi kita belum mampu. Itu menjadi beban. Tanggalkanlah segala beban supaya bisa masuk dalam pertandingan. Ini kalau beban nggak ditanggalkan, nggak bisa masuk dalam pertandingan. Pertandingan ini penting sekali, karena pertandingan inilah yang akan membawa kita merebut hidup yang kekal. Ya. Efesus 6, ya. Nggak salah ya. Efesus 2 ya. 1 Timotius 6 ayat 12. Rebut 1 Timotius 6. Ya. 1 Timotius 6 kan. Jadi kita harus tanggalkan beban supaya kita bisa masuk dalam pertandingan iman yang benar. Baru kita bisa rebut hidup yang kekal ini. Gitu. Dan kita bisa alami loh dalam hidup sehari-hari, saudara. Jadi gini, saudara, ya, saudara hari demi hari, ya, waktu demi waktu, di dalam setiap momentum hidup, kalau saudara mulai terbeban itu, saudara harus tanggalkan. Ya, caranya gimana? Hidup yang kuhidupi ini, ya, bukan hidupku lagi, ya, bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Harus memilih jalan itu. Nah, sangkal diri, ya. Kita harus sangkal diri, kan? Kalau saudara sudah berkata, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Itu hanya bisa kalau kita sangkal diri. Nah, sekarang Paulus bilang apa selanjutnya? Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Ini kan menarik sekali kata-kata ini, saudara. Jadi dia bilang, aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kalau begitu mati dong. Kalau gitu mati dong. Makanya dia bilang, jadi kalau aku masih hidup dan nggak mati, hidupku yang kuhidupi itu sekarang di dalam daging yang masih hidup itu nggak mati karena ada dagingnya kan, ya. Kalau kita bilang gue udah mati, gue menyangkal diri, tapi dagingnya kan masih hidup. Makanya dibilang hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Ini mirip sama ini loh, saudara. Saya kasih ini ya. Di mana ya? Filipi kalau nggak salah ya. Filipi 1 ayat 21 ya. Oh betul ya. Tapi ada tambahannya kalau nggak salah di 23 ya. Nah benar nih. Jadi kita 22 aja. Nih saudara nyambung nih. Ya, ini nyambung nih ya. Oke. Kita berakhir di sini ya. Jadi dia bilang, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging itu adalah hidup oleh iman. Iman tidak dapat dilihat oleh mata jasmani. Jadi hanya ada pengharapan di dalamnya. Ya. Ini semua materi ini, saudara, sebenarnya membawa saya dan saudara ini kepada satu ujung ya, pengharapan itu ya. Hidup oleh iman dalam anak Allah, yaitu Kristus, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi hidup yang kita hidupi sekarang ini di dalam daging, bukan hidup saya lagi. Itu adalah hidup oleh iman ya di dalam anak Allah gitu ya. Filipi 1 ayat 21-22, karena
bagiku hidup adalah Kristus. Kristus yang hidup dalam aku, sama ya. Bagiku hidup adalah Kristus, ya. Tetapi jika aku hidup di dalam dunia ini sebenarnya kalau saudara lihat dalam bahasa aslinya, ini adalah sarkas atau daging. If I should live in flesh, kalau aku harus hidup dalam daging, sama dengan ini. Ya, hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, bagiku bekerja memberi buah. Bagiku bekerja memberi buah itu apa? Hidup dalam iman, hidup oleh iman dalam anak Allah. Hidup dalam iman, hidup oleh iman dalam anak Allah. Hidup memberi buah. Tadi Wenda bilang perbuatan baik, gitu. Ya, tadi Pak Daniel bilang seperti Yesus. Dorcas bilang anak-anak Allah. Jadi kalau saya sudah menyangkal diri, hidupku bukan aku lagi, maka hidup yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging ini, itu harus punya arti, harus punya definisi. Karena kalau enggak, saudara juga tidak punya seperti tidak punya pedoman gitu, ya, tidak punya pedoman, atau paling tidak saudara tidak maksimal di dalamnya, tidak maksimal. Nah, supaya maksimal saudara harus tahu ini tujuannya kemana, orientasinya aja. Orientasinya apa? Hidup oleh iman dalam anak Allah. Nah, itu artinya apa? Hidup serupa dengan Yesus. Hidup mengikuti teladan Yesus. Kalau dibilang hidup mengikuti teladan Yesus, apa maksudnya, saudara? Hidup menjadi anak-anak Allah. Apa yang Yesus kerjakan di dunia ini? Apa yang Yesus kerjakan ketika dia ada di dunia ini? Ayo. Sudah sering kita bahas kan? Melakukan kehendak Bapaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu, ya kan? Itu yang dilakukan oleh Yesus di dunia ini. Artinya apa? Memang ada perintah dari Bapaknya untuk dia kerjakan dan menyelesaikannya. Nah, dia adalah anak Allah, hidup oleh iman dalam anak Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah. Saudara, ketika Yesus melakukan kehendak Bapaknya dan menyelesaikannya, itulah yang artinya sarkas egeneto logos. Itulah yang dimaksud firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada aku. Firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada aku. Yohanes 17 ayat 8. Itulah yang dimaksud di Yohanes 1 ayat 14. Ya, dan firman itu telah menjadi manusia. Ya, jadi Yesus benar-benar melakukan apa yang dikehendaki Bapaknya dan menyelesaikannya. Saudara, dalam Galatia 2 ayat 20 tadi, Paulus berkata begitu. Karena apa? Paulus melihat Yesus sebagai teladan. Ya, dia terus melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa, yaitu apa? Serupa dengan anaknya, yaitu serupa dengan Yesus. Nah, menjadi anak-anak Allah adalah orang-orang yang mau menjadi serupa dengan Yesus. Itulah anak-anak Allah. Definisi anak-anak Allah adalah semua mereka yang apa? Mereka yang menerima firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Makanya Yohanes 1 ayat 12, barang siapa yang menerima firman-Nya, mereka diberi kuasa atau dunamos menjadi anak-anak Allah. Ya, mereka menjadi keturunan Allah. Ya, mereka menjadi mendapat kepenuhan Allah. Saudara ya, itulah anak-anak Allah. Itu sebenarnya seperti apa? Seperti Yesus, seperti Yesus. Itu yang kita harus tuju. Jadi seperti Galatia 2 ayat 20. Hidup yang kuhidupi sekarang ini bukan aku lagi, tetapi apa? Hidup oleh iman
dalam anak Allah, yaitu Kristus, yaitu menjadi anak-anak Allah, serupa dengan Yesus. Jadi, Pak, coba simpulkan di terakhir. Kalau kita bicara, menurut kita, orang-orang yang telah diberikan kasih karunia, telah menerima kasih karunia, telah menerima anugerah Allah, yang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, apakah hidup itu? Ya, hidup bagi kita itu adalah perjalanan untuk menjadi anak-anak Allah. Perjalanan untuk menjadi serupa dengan Yesus yang adalah anak Allah. Karena hanya dengan demikian, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Gitu. Ya. Saudara langsung tangkap sesuatu di terakhir ya. Rupanya hidup bagi kita, anak-anak Allah itu adalah tidak ada lagi arti hidup yang lain. Hidup bagi anak-anak Allah adalah hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu hanya ada di dalam anaknya. Ya. Yohanes 3 ayat 16, 17 dan 18 ya. Hidup yang kekal itu ada di dalam anaknya ya. Amin. Kita tutup dulu dalam doa ya. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap firman kebenaran yang boleh Engkau singkapkan malam hari ini. Kami percaya kami bisa memiliki antusiasme yang baru, gairah yang baru. Kami boleh memiliki kekuatan-kekuatan yang baru. Dan itu adalah damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus di dalam diri kami. Sehingga kami cakap menanggung segala perkara. Kami melihat semua pencobaan, melihat semua penderitaan, kesengsaraan itu menjadi ujian buat kami, Tuhan. Untuk dapat menerima satu hari nanti, Tuhan, mahkota kemuliaan. Kalau kami tahan uji terhadap segala sesuatunya itu. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan Yesus Selamat kami. Kami mengucap syukur dan berdoa, saudara yang diberkati, saudara yang percaya bersama dengan saya katakan amin. 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 Saudara, demikian ada teman